Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta tanaman hias, kali ini aku akan memperlihatkan beberapa contoh media tanam yang kurang baik. Nah, ini ada dua pot di depan aku yang media tanamnya kurang baik ya. Ini media tanamnya itu berjamur, dan kualitas media tanam yang kurang baik tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas tanaman yang kita tanam. Ini bisa dilihat, ini di sini ada apa ya namanya, lembak jamur gitu ya. Ini sini ada kayak lumut gitu di sini nih ya. Padahal ini aku tempatkan di tempat yang panas yang kena sinar matahari full. Jadi benar-benar tanpa atap di atasnya ataupun tidak di bawah naungan pohon yang besar. Nah, ini menurut analisa aku penyebabnya salah satunya adalah karena penggunaan atau pemakaian sekam mentah di sini. Nah, si sekam mentah ini aku dapatin pada saat aku repotting dari polybag pada saat beli ke pot ini. Jadi waktu itu nggak semua media tanam aku buang, tapi sengaja aku bawa sebagian, terutama yang di daerah akar ya. Maksudnya supaya si tanaman ini pada saat ganti media tanam tidak mengalami stres. Nah, waktu itu juga sempat ada keraguan apakah si media tanam yang bawaannya dari toko tanamannya itu harus aku pakai atau enggak gitu. Tapi karena aku pikirnya supaya si tanaman tidak stres ya udah, jadi aku bawa sebagian terutama yang berada di daerah akar. Sebetulnya penggunaan sekam mentah ini juga sama sekali tidak ada larangan ya. Bahkan memang sebagian pembudidaya juga menggunakan sekam mentah ini. Tapi yang jadi masalah apakah sekam yang kita gunakan, yang kita beli di toko bunga itu sudah steril atau belum? Salah satu fungsi penggunaan sekam di media tanam adalah untuk meningkatkan porositas dari media tanam. Jadi maksudnya di sini porositas adalah membuat si media tanam itu menjadi poros. Jadi ringan, tidak padat. Nah, jadi kalau dilihat dari tingkat porositasnya aja, penggunaan sekam bakar maupun sekam mentah sebetulnya tidak ada bedanya. Sama-sama berperan penting dalam perbaikan struktur tanah sehingga sistem pengairan atau drainase di media tanam menjadi lebih baik. Hanya saja dalam penggunaan sekam mentah kita harus memastikan bahwa sekam mentah yang kita gunakan dalam keadaan steril. Sekam mentah biasanya rentan mengandung berbagai penyakit dan jamur. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar sekam mentah ini menjadi steril adalah dengan cara menjemurnya sampai benar-benar kering, atau bisa juga dengan cara mengukus atau merebusnya. Namun sayangnya pemakaian sekam mentah yang kita beli di toko tidak bisa dipastikan apakah sekam mentah tersebut sudah melalui proses penyeterilan atau belum. Sedangkan penggunaan sekam bakar selain dia lebih steril juga mempunyai fungsi-fungsi lain, di antaranya satu, untuk mengikat unsur-unsur hara dalam tanah sehingga selalu tersedia untuk tanaman. Yang kedua, untuk memperbaiki tingkat keasaman tanah. Yang ketiga, kandungan silikanya dapat memperkuat daun. Dan yang ketiga juga kandungan fosfatnya dapat memperkuat tanaman dan mendorong perkembangan sel-sel baru. Nah, jadi solusinya sekarang aku akan mengganti media tanam yang ada di pot ini dengan media tanam yang baru menggunakan sekam bakar. Ini bentuk si tanaman induk dengan tanaman anaknya tuh terlalu jauh, jadi aku pikir ini kurang ideal ya posisinya. Jadi selain diganti media tanamnya juga aku mau potong anakannya dan nanti diposisikan lagi dengan posisi yang cukup dekat sehingga kelihatannya lebih estetik. Karena media tanam yang lama ini tidak steril, maka aku usahain semua tanah yang sebelumnya atau media tanam sebelumnya itu harus bersih dari akar-akarnya. Nah, bila perlu aku cuci. Setelah cuci nanti aku keringkan, baru aku ganti media tanam supaya benar-benar dalam keadaan steril. Jadi bakteri yang ada di metan lama nggak ikut ke bawah ke metan yang barunya. Oh ya teman-teman, pada saat mencuci tadi, air cuciannya aku kasih 1 sendok teh Mama Lemon ya, maksudnya supaya lebih steril. Nah ini teman-teman setelah kering, baru kemudian aku akan potong si anakan dengan induknya itu, supaya posisi tanaman yang barunya nanti menjadi lebih baik ya, lebih bagus. Nah setelah kering, baru kemudian aku akan repotting. Nah, ini aku menggunakan media tanam baru yang aku beli ya, sudah jadi. Ini sudah dicampur, terdiri dari tanah, sekam bakar, dan juga pupuk kandang.
Alhamdulillah teman-teman, ini media tanamnya sudah diganti, pastinya lebih sehat, lebih steril, dan lebih banyak mengandung unsur hara. Selain diganti metan, tadi juga aku memotong antara indukan dan anaknya supaya bisa diposisikan menjadi lebih cantik, lebih baik. Dan itulah tadi sedikit info mengenai sekam bakar dan sekam mentah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.